Setelah pengelolaan air di Jakarta diserahkan kembali kepada Pamjaya, akankah pelayanan dan penyediaan air bersih makin baik? Apa langkah awal yang disiapkan? Setelah pengelolaan air di Jakarta diserahkan kembali kepada Pamjaya, akankah pelayanan dan penyediaan air bersih makin baik? Apa langkah awal yang disiapkan Pamjaya untuk memperbaiki pengelolaan air di Jakarta? Dari tempat inilah air baku diolah untuk didistribusikan ke seluruh penjuru Jakarta. DKI Jakarta memiliki 6 instalasi pengolahan air atau IPA. 4 diantaranya dikelola PT Palija dan sisanya dikelola PT Aetra Air Jakarta. Mayoritas air, sekitar 60%, berasal dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Sebanyak 27,5% berasal dari IPA Serpong. Sisanya 5,7%-an berasal dari Sungai Cengkareng dan Kali Krukut. Hingga kini, Aetra dan Palija melayani tingkat kebocoran air pun masih tinggi. Merujuk pada data tahun 2015, sekitar 40%. Ini 2 kali lipat di atas batas yang ditoleransi aturan pemerintah. Target air yang bisa diminum itu jauh dari isapan jempol. Target air yang mengalir 24 jam sehari itu omong kosong. Ya kan? Juga target air yang harganya tidak sampai lebih besar dari 0,4% dari pendapatan 4% dari pendapatan per kapita sesuai aturan Kemendagri itu juga tidak terpenuhi. Belum lagi soal bagaimana kontribusi terhadap PAD Jakarta itu juga tidak terpenuhi. Alih-alih menyumbang terhadap pendapatan daerah, pengelolaan air oleh swasta di Jakarta justru merugikan. Inilah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Menurut Mahkamah Agung, hingga 2011, kerjasama Pamjaya dan mitra swastanya telah merugikan Pamjaya hingga 1,26 triliun rupiah. Waktu gugatan ini dilayangkan itu paling nggak ada 600-an M potensi kerugian. Dan kalau diteruskan sampai akhir kontrak, ada sekitar 1,8 triliun. Pihak Palija dan Aetra menolak memberikan keterangan ihwal keputusan Mahkamah Agung yang menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Keduanya menyerahkan pada Pamjaya untuk memberi tanggapan. Yang pertama, bahwa kontrak itu harus batal demi hukum itu nggak dicantumkan. Yang kedua, bahwa kemudian gubernur dan menteri keuangan harus mencabut surat mereka yang mereka keluarkan berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut. Juga tidak diputuskan. Menghentikan kebijakan swastanisasi tidak sama dengan memutus kontrak. Ya, saya kira direksi Pamjaya membuat dirinya rentan terhadap gugatan hukum lagi. Tidak akan selesai. Tarif rata-rata kita berkisar antara Rp7.800. Menurut Pamjaya, langkah awal untuk menata pengelolaan air di Jakarta adalah melakukan restrukturisasi. Pada 25 September lalu, Pamjaya dan Palija dan Aetra telah menandatangani restrukturisasi perjanjian kerjasama. Sederhana, bumi, air, dan kekayaan yang dikandungnya dikuasai negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya. Ya. Artinya apa? Saya harus kuasai airnya, ya, supaya saya bisa melayani rakyatnya. Ya. Jadi ujungnya saya minta air baku dikembalikan kepada saya. Saya minta pelayanan pelanggan, seluruhnya pelayanan pelanggan. Mulai dari sambungan baru, perbaikan meter di pelanggan, sampai dengan kirim tagihan dan nagih uang itu di saya. Gitu. Dengan begitu, inti daripada pelayanan air, ujung-ujungnya itu sudah kembali kepada Pamjaya. Lantas swasta di mana? Swasta tentu bertanya, kalau saya cuma ngebersihin air, ya, penghasilannya sudah diambil semua oleh Pamjaya, lantas hidup kami bagaimana? Ya saya bayar. Masa saya nggak bisa bayar? Swasta kan selama ini bukan rugi, dia untung juga kan? Dengan restrukturisasi tadi, Pamjaya mengendalikan sektor hulu dan hilir dalam pengelolaan dan penyediaan air di Jakarta.
Untuk urusan pengelolaan air, Jakarta masih tertinggal dengan kota Surabaya. Kota yang dipimpin Tri Risma hari ini sanggup melayani kebutuhan air 95,6% warganya. Tarifnya juga lebih murah, rata-rata Rp2.800 per meter kubik. Bandingkan dengan Jakarta yang menarik tarif hingga Rp8.395 per meter kubik. Artinya, beban yang ditanggung Jakarta untuk membeli 1 meter kubik lebih dari 3,5 kali lipat beban warga Surabaya. Juga warga Jakarta menurut BPKP itu membayar air yang terlalu mahal, 34% lebih mahal dari hitungan ekonomis air minum. Artinya apa? Hampir rata-rata 1 triliun sejak 2010 sampai sekarang warga Jakarta itu lebih bayar. Pengelolaan air diberikan kepada Pamjaya atau swasta sebenarnya tidak penting benar bagi warga seperti Muhani, Udah sabar lagi. Nurwana hingga Juleha. Yang lebih penting bagi mereka, air selalu tersedia untuk kebutuhan sehari-hari serta tarifnya terjangkau. Demikian Indep kali ini. Saya Carlos Michael, sampai jumpa di Indep episode mendatang.